Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin at deutschprivat.aceh at deutschprivat.aceh. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking. Oke, seperti yang sudah teman-teman pendengar podcast Ideal baca di judul atau juga lihat di judul, kali ini kita bakalan bahas cerita tentang 5 bentuk kepedulian yang dapat membuat orang lain merasa dihargai. Yang namanya kepedulian itu sebenarnya sederhana ya, tapi punya pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan kita, bahkan punya pengaruh yang sangat besar dalam menyelamatkan hidup bahkan perasaan seseorang pastinya. Nah, ini menarik untuk Ideal jadikan salah satu konten. Kenapa? Semoga setelah kita dengar konten ini kita jadi lebih aware, kita jadi lebih sadar, kita jadi lebih paham bahwa ternyata kita manusia pada dasarnya itu sama ya. Kita butuh untuk merasa dihargai. Nah, oke. Apa-apa aja kira-kira 5 bentuk kepeduliannya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten video ini kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Oke, mari kita dengar podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Yap, kita sebagai makhluk sosial emang dituntut ya untuk selalu peduli terhadap sesama gitu. Jadi udah kayak hal yang wajib dilakukan gitu. Karena kan pada hakikatnya setiap manusia itu butuh bantuan orang, dan gak bisa hidup sendiri gitu. Jadi dengan adanya saling membantu, saling tolong-menolong, orang akan merasa lebih dihargai, saling peduli, begitu. Jadi untuk merealisasikan kepedulian itu gimana sih caranya? Nah, cara ini kembali lagi ke caranya. Terkadang mungkin kita fitrahnya itu, kita pada hakikatnya itu peduli gitu, tapi caranya kita salah sehingga membuat orang merasa tidak dihargai, bahkan tidak dipedulikan. Mungkin begitu. Nah, jadi kali ini kita bakalan bahas 5 bentuk kepedulian gitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Pasti lebih dari 5 pastinya. Bahkan ribuan mungkin ya. Tapi kali ini Edil akan bahas 5 bentuk rasa peduli yang bisa kita lakukan agar orang lain itu merasa dihargai begitu. Untuk penjelasannya, ayo kita dengar satu persatu ya teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun, kapanpun ya, mau teman-teman dengar di pagi, siang, sore, atau malam, bebas. Dan jangan lupa tombol like-nya ya. Kalau bisa dibantu share untuk videonya biar Ideal makin semangat untuk konten di podcast Ideal ini. Yang pertama, ketika dia merasa
sedang membuka bisnis, cobalah untuk membelinya. Oke. Salah satu contoh bentuk kepedulian yang pertama adalah dengan menjadi konsumen jika orang lain sedang membuka bisnis. Hal itu ditunjukkan untuk menunjukkan dukunganmu terhadap usahanya. Meskipun harganya tidak seberapa, keinginanmu untuk membeli barang yang dijual pasti akan sangat dihargai. Orang tersebut pun akan menganggapmu sebagai teman yang peduli. Betul. Jadi ketika ada teman yang membuka bisnis, tapi prinsip atau mindset di masyarakat kita ya, nggak semuanya itu menunjukkan dukungannya dengan membeli. Karena kebanyakan ini juga sangat-sangat tidak baik untuk dibudidayakan ya, atau untuk dicontoh. Karena kalau misalnya ada teman, ada kawan, saudara, tetangga yang berbisnis, mengais rezeki gitu ya, minta harga teman, minta utang, yang ujung-ujungnya bukan jadi dukungan, tetapi malah seperti beban gitu. Nah ini juga menarik ya, kalau misalnya kita mau mendukung jangan berhutang, jangan jangan membebani, jangan minta harga yang lebih murah gitu. Karena pastinya kan untuk membangun usaha, merintis usaha, dia butuh modal. Sedangkan kalau kita berhutang, ketika kita minta harga yang di bawah harga yang dia jual, seharusnya kalau harga teman itu harus diartikan bahwa kita akan bayar lebih di harga pasaran biar dia merasa bahwa dia dihargai gitu. Kenapa? Karena itu bentuk support atau dukungan dari kita sebagai temannya. Seharusnya sih seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu, prinsip atau mindset orang itu berbeda-beda, so nggak apa-apa. Itu poin yang pertama. Oke, terus poin yang kedua nih, saat sedang kesusahan bantulah dia meskipun tidak meminta. Iya betul. Jadi kalau misalnya butuh, ketika ada orang yang kesusahan, dia akan merasa dihargai tanpa dia meminta pun, maka ada yang membantunya gitu. Jadi kan lebih peka, lingkungan yang circle dia itu lebih peka begitu, tanpa harus dia memohon-mohon bantuan gitu. Dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti tidak akan dijauhkan dari yang namanya struggle. Hal tersebut pun akan membuat seseorang menjadi kewalahan dan ingin menyerah dengan keadaan. Sebagai manusia yang baik, kamu wajib banget membantunya meskipun tidak diminta. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulianmu terhadap permasalahannya. Dia pasti akan sangat berharga meskipun bantuan yang kamu berikan tidak terlalu banyak. Itu poin yang kedua. Bantu ketika dia butuhkan tanpa harus dia meminta. Yang ketiga, apresiasi setiap kebaikan yang dilakukannya kepadamu. Ini poin yang ketiga. Mengapresiasi merupakan sebuah tindakan wajib ketika ada seseorang yang membantumu. Contohnya dengan berterima kasih. Sekedar ucapan terima kasih pun dapat membuat orang lain merasa senang karena kamu telah menghargai kebaikannya. Meskipun kelihatannya sepele ya, namun hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian.
Sederhana kata terima kasih gitu ya, tapi itu punya pengaruh besar loh. Orang jadi merasa bahwa bantuannya itu berharga, dia berharga dan dihargai. Namun kenyataannya, kebanyakan orang cenderung melupakan hal tersebut karena terlalu bersifat sepele. Sebagai manusia yang bijak, kamu harus membiasakan diri untuk selalu mengapresiasi apapun kebaikan orang lain kepadamu. Betul banget. Itu poin yang ketiga. Mengapresiasi bantuan orang lain. Nah, kopi dulu ya. Iklan kopi boleh masuk kok di podcast Ideal. Mari masuk. Mau kopi Aceh, kopi nasional juga oke. Silakan kontak aja nomor HP yang ada di kolom deskripsi. Nah, kita lanjutin poin yang keempat, senantiasa menghargai pendapatnya meskipun berseberangan. Berbeda pendapat hal yang wajar, hal yang bukan untuk diperdebatkan, tetapi lebih dijadikan sebagai bahan diskusi pastinya gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti punya pendapat berbeda-beda dalam melihat sebuah fenomena. Menghargai pendapat merupakan sebuah hal yang krusial karena tindakan tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap hubunganmu dengan orang lain. Jadi, cobalah untuk menghargai pendapat orang lain meskipun berseberangan, karena hal itu juga merupakan sebuah bentuk kepedulian. Gak apa-apa pendapat kita berbeda, tapi bukan berarti kita harus bermusuhan kan? Kan bisa didiskusikan begitu. Lagi pula, jika kita ingin dihargai, kita wajib melakukan hal tersebut kepada orang lain terlebih dahulu. Ya enggak? Oke, nah poin yang kelima yang terakhir ini teman-teman, coba untuk sering bertanya terkait bagaimana kondisinya, menanyakan kabar gitu ya. Jadi orang merasa bahwa dia dihargai, peduli. Menanyakan kondisi orang lain merupakan sebuah hal sepele, namun berdampak besar. Kamu tidak akan tahu bagaimana kamu tidak akan tahu bahwa mungkin saja dia membutuhkan tempat untuk bercerita. Pertanyaanmu semacam itu pun bisa memantik komunikasi dua arah antara kamu dan dia. Iya, penting banget kita menanyakan kabar orang lain. Karena kadang kita pribadi gitu ya, butuh tempat untuk cerita tapi nggak tahu cara mulainya dari mana. Bener nggak sih? Jadi kalau misalnya ada orang yang peduli, kasih kepedulian, apa kabar, itu sangat berharga. Jadi sesi curhatnya pun akan terjadi sehingga hubungan pertemananmu menjadi lebih erat. Tunjukkan kepedulianmu dengan menanyakan kondisinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya masih banyak bentuk kepedulian ya. Ideal yakin bahkan ribuan bentuk kepedulian yang bisa kita lakukan gitu, agar membuat orang lain merasa dihargai gitu. Tapi teman-teman coba deh kita lakukan 5 hal ini dulu nih, kita praktekin 5 hal ini dulu nih, biar kita merasa bahwa bersikap peduli terhadap orang lain, sehingga nanti bakal banyak ribuan bentuk kepedulian lainnya yang hadir gitu, yang tiba-tiba aja keidean gitu ya. Tiba-tiba aja muncul ide setelah kita sering mempraktekkan 5 hal yang mendasar yang tadi Ideal bahas atau Ideal sharing. Nah, semoga kita bisa praktek 5 bentuk kepedulian ini terhadap orang lain dan
pastinya dengan energi positif yang kita berikan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan kembali energi positif tersebut. So, tetap semangat menjalani aktivitas, tetap semangat dengan apapun yang teman-teman ingin gapai. Jangan bosan-bosan untuk dengerin podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Mau belajar bahasa Jerman dengan biaya yang affordable di Banda Aceh? Kui kepoin @deutschprivat.aceh @DEUTSCHPRIVAT.ACEH. Mau privat boleh, mau belajar kelompok juga boleh, dipanggil ke rumah boleh, atau mau sambil nongki di kafe juga boleh. Info lebih lanjut hubungi 082160201355. Buruan, jangan sampai full booking.